Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Guru Angel ya. Bu Guru berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anakku, hari ini kita kembali belajar tema 7 ya, perkembangan teknologi. Dan di pertemuan kali ini kita masih belajar subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak tahu nggak arti dari pangan? Nah, pangan itu sama artinya dengan makanan. Berarti kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan, produksi makanan. Nah, biasanya makanan itu misalnya dari singkong. Nanti singkong itu akan diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, hari ini kita belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Oke. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini ada ikan. Pasti anak-anak pernah makan ikan kan? Nah, mari kita baca bersama-sama. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Jadi anak-anak ikan ini bisa diolah dengan menggunakan teknologi pangan menjadi ikan bandeng yang bisa bertahan lama. Mau tahu bagaimana cara proses pembuatannya atau pengolahannya? Nah, kita baca bersama-sama ya. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, ini adalah teks bacaan tentang pengolahan ikan bandeng yang hasil akhirnya diberi nama bandeng presto. Nah, anak-anak lihat, ini diberi warna yang berbeda. Ya, ada yang berwarna hijau, merah, biru. Nah, ini maksudnya adalah yang ini menandakan satu paragraf. Jadi paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Contoh, kayak ini. Ini sampai sini itu satu kalimat. Kenapa anak-anak harus ingat bahwa sebuah kalimat diakhiri dengan tanda titik. Jadi ini adalah satu kalimat. Ini sampai sini satu kalimat. Ini sampai sini satu kalimat, dan ini sampai sini satu kalimat. Nah, kumpulan dari kalimat-kalimat itu namanya paragraf. Jadi, ini paragraf, dan ini paragraf. Nah, anak-anak sudah membaca ya, jadi pasti anak-anak tahu. Nah, paragraf 1 informasi yang anak-anak dapatkan itu apa? Oke? Nah, bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Oke. Kemudian, kalau yang kedua,
Ini anak-anak bisa mengambil dari kalimat pertama pada sebuah paragraf ya. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ini paragraf 3 ini informasinya itu adalah pengemasan bandeng presto. Oke. Nah, ini seperti yang Bu Guru katakan tadi, kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Jadi nah ini satu paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Jadi jumlah seluruh paragraf pada teks bacaan ini itu ada 3. Bu Guru ulangi, paragraf itu terdiri dari kumpulan beberapa kalimat. Itu disebut paragraf. Oke, nah mari anak-anak lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan Bandeng Presto. Nah, informasi yang pertama dari paragraf 1 tadi, itu kita bisa menulis Bandeng Presto dimasak menggunakan panci presto. Ya, boleh informasi 2-nya, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Kemudian teks yang ketiga, informasi yang ketiga, kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Ini informasi yang Bu Guru buat. Nanti anak-anak bisa menemukan informasi yang lain dari setiap paragraf. Oke, nah ini anak-anak perhatikan gambar. Ini gambar anak sedang berenang. Kemudian yang satunya ini dia mengamati dari luar, artinya dia hanya melihat-lihat. Nah, anak-anak bisa berenang nggak? Kalau Bu Guru tidak bisa berenang. Oke, mari kita membaca bersama-sama ya. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Kolam dangkal itu artinya kolam yang tidak terlalu dalam ya, artinya kalau orang yang pendek itu kalau dia berdiri bisa dijangkau. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Nah, ini contohnya gerakan mengambang. Oke, gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Jadi kalau anak-anak yang masih belajar berenang, nah gerak dasar pertama itu kan mengambang. Jadi anak-anak boleh belajar menggunakan alat-alat bantu seperti pelampung, ban renang, papan luncur, rumpi renang, ban lengan. Nah, ini dia seperti ini. Ya, ini dia menggunakan papan luncur, ini menggunakan ban. Oke, mari kita membaca lagi bersama-sama. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Jadi anak-anak, ada orang yang memiliki kemampuan berenang, memiliki kemampuan bersepeda, dan sebagainya. Jadi kita tuh memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oke, nah Lani, Dayu, dan Siti ini memiliki cara yang berbeda menikmati buah-buahan. Nah, Siti dia menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Sedangkan Dayu menikmati bulu pisang. Dan Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Jadi setiap orang memiliki kebiasaan berbeda-beda. Ya,
Kalau Bu Guru suka makan buah semangka. Mungkin anak-anak ada yang suka buah semangka, ada juga yang tidak suka. Nah, itu namanya kebiasaan yang berbeda-beda, yang beragam. Ya. Nah, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu Siti dan Lani dari cerita tersebut? Iya. Jadi Lani, Dayu, dan Siti ini memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Oke. Nah, ingat ya, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Jadi kita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dan itu merupakan keberagaman. Oke, ini dia. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ini ada daging ayam, ada sosis, ada buah apel, ini kornet, kemudian ini roti, dan ini susu dalam kemasan. Ya, nah anak-anak semua makanan ini merupakan hasil dari pengolahan teknologi pangan. Nah, ini ayam crispy ya, kemudian sosis. Nah, sosis itu berasal dari daging-daging. Nah, artinya daging itu diolah menggunakan teknologi pangan sehingga menghasilkan sosis. Kemudian ini ada kornet. Kornet ini juga dagingnya anak-anak. Kemudian diisi dalam kemasan seperti ini dan itu akan membuat makanan awet atau tahan lama. Kemudian ini roti, ya, dan ini susu. Nanti kita akan belajar bagaimana pengolahan susu, kemudian singkong, tahu, tempe, dan sebagainya. Oke, nah makanan apa yang paling anak-anak sukai? Nah, sekarang tanyakanlah makanan kesukaan teman atau gurumu. Wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Nah, anak-anak berhubung anak-anak belajarnya online, jadi Bu Guru minta anak-anak untuk menanyakan makanan kesukaan orang-orang yang ada di rumah. Ya, misalnya Bapak makanan kesukaannya apa, Ibu, kemudian kakak, adik, atau neneknya, coba ditanya makanan kesukaannya apa lalu dituliskan. Nah, apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Oke anak-anak, kalau makanan teknologi pangan itu artinya makanan yang diolah, kemudian sudah dikemas dengan baik. Nah, apakah semuanya menyukai? Nah, silakan bertanya kepada anggota keluarga. Nah, kalau misalnya ada jenis makanan yang disukai oleh orang-orang sekitar, ataupun berbeda, itu artinya setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau kebiasaan yang sama. Ya. Oke, setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu memaksa teman-temanmu untuk mengikuti kebiasaanmu, mengikuti kesukaanmu? Oke, jadi anak-anak, kalau kita memiliki kesukaan yang berbeda dengan orang lain, memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang lain, memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang lain, kita harus tetap saling menghargai. Tidak boleh memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Jadi, belajar untuk menghargai perbedaan. Oke? Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Jadi kalau kita menghargai, menghormati perbedaan kesukaan, kemampuan orang, kebiasaan orang, artinya kita sudah melaksanakan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Oke, nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih.